Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat yang sama kedua pria itu bergerak untuk menyerang Han Li, sebuah tawa tiba-tiba pecah. Hehe, sangat menarik. Saya tidak berpikir saya akan bangun dari tidur siang untuk melihat pembunuhan dan penjarahan. Tetapi untuk dua pembudidaya pendirian yayasan untuk menyerang seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Mungkinkah aku sedang bermimpi? Kata-kata ini diucapkan oleh suara lembut dan tajam dari seorang gadis muda. Begitu Han Li mendengar ini, ekspresinya berubah. Adapun pembudidaya gemuk dan botak, mereka disambar petir dan segera menjadi pucat pasi. Seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Kultivator gemuk itu menjerit dan menatap Han Li seolah-olah dia sedang melihat hantu. Pria botak itu juga sangat ketakutan, tetapi dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak, "Itu tidak mungkin. Rekannya pasti berusaha menakut-nakuti kita." Meskipun dia telah berusaha untuk tidak percaya, dia masih mundur 2 langkah sambil terus-menerus melirik ke sekeliling untuk mencari gadis muda itu. Keberaniannya sangat pulih ketika dia tidak menemukan siapapun. Saat ini, Han Li jauh lebih waspada daripada Dual Fiance Peng Yi. Dia merasakan tubuhnya menggigil tak terlukiskan saat jiwa baru lahir yang telah tertidur lelap di dantiannya terbangun dengan panik. Jejak ketakutan bahkan muncul di wajahnya. Tapi yang paling mencengangkan bagi Han Li adalah setelah menyapu setiap inci radius 5 km dengan indera spiritualnya, dia tidak mampu menemukan sumber suara itu. Tapi dari suaranya, pemiliknya jelas harus ada di dekatnya. Meskipun menggunakan teknik pengembangan hebat bersama kultivasi Nas Chen Soul-nya, dia tidak dapat menemukan pembicara. Mungkinkah orang ini memiliki kemampuan yang mendalam? Tenggorokan Han Li kering memikirkannya. Pembudidaya gemuk mendapatkan kembali sedikit warna di wajahnya seolah-olah dia telah dibangunkan oleh kata-kata pria botak itu. Dia dengan tenang melihat sekeliling dan berkata, "Siapa di sana? Siapa yang menipu kita? Kamu berani mengelabui iblis ganda Peng Yi." Tubuhnya ditutupi oleh cahaya penghalang cahaya kuning saat perisai hitam kecil muncul di depannya. Suara kekanak-kanakan itu dengan berani berkata, "Hehe, jika Anda bisa melihat wanita tua ini, saya akan bunuh diri karena malu." Namun, perasaan spiritual dari pembudidaya Nas Chen Soul ini cukup kuat. Jika itu bahkan sedikit lebih kuat, mungkin Anda akan dapat menemukan saya. Ekspresi Han Li menjadi cemberut dan dia melakukan yang terbaik untuk menyapu perasaan spiritualnya atas segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan dengan indera spiritualnya yang luar biasa, dia bahkan tidak dapat menemukan jejak kultivator lain. Dia merasa ini terlalu aneh. Aku agak lapar. Bagaimana kalau saya membuat makan dari kalian bertiga? Sudah lama sejak aku merasakan jiwa baru lahir seorang kultivator. Aku rindu untuk mengalaminya sekali lagi. Nada bicara gadis itu benar-benar bebas dari kebencian, sangat kontras dengan arti kata-kata yang diucapkan. Han Li mendengus dan berhenti menyembunyikan kultivasinya sementara ekspresinya tetap tidak berubah. Dengan kilatan cahaya biru, tekanan yang menakjubkan mulai memancar dari tubuhnya dan banyak cahaya biru terbang keluar dari mulutnya. Ini adalah 72 pedang penghangat awan bambu. Dia benar-benar seorang pembudidaya Nas Chen Soul. Senior, tolong selamatkan hidup kami. Kami juniors memiliki mata tapi buta akan keagunganmu. Kami tidak bermaksud menyinggung senior. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Lari, kami tidak memiliki peluang di hadapan senior Han. Penggarap gendut itu merasa benar-benar terpesona setelah munculnya kultivasi sejati Han Li dan segera bersujud di hadapannya saat dia memohon untuk hidupnya. Adapun pria besar itu, dia melakukan yang sebaliknya, dan menamparkan jimat emas ke tubuhnya. Dia tiba-tiba melakukan perjalanan melalui langit dalam seberkas cahaya keemasan.
Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan dapat melarikan diri dengan jimat kecepatan emas? Ekspresi mengejek muncul di wajah Han Li. Dia mengarahkan jarinya dan pedang terbang terdengar dengan keras sebelum menghilang dengan kilatan. Tetapi pada saat berikutnya, itu muncul di sisi garis emas tidak jauh. Dalam kilatan cahaya biru, pria besar itu berteriak dengan sedih dan cahaya keemasan larut menjadi bintik-bintik. Tubuh pria itu sudah menghilang. Cek-cek, sayang sekali. Jiwa pembudidaya pendirian yayasan juga memiliki selera yang bagus. Saya hanya memilikinya 8 kali sebelum saya bangun. Suara gadis itu menggerutu dengan sedikit kesal. Ketika Han Li selesai berurusan dengan pria botak itu, dia mengabaikan pembudidaya gemuk yang gemetar di depannya dan mengalihkan pandangannya ke pohon kecil di dekatnya. Dengan cahaya biru berkelap-kelip di matanya, dia berkata, "Tidak perlu bagi dirimu yang terhormat untuk bertindak begitu misterius. Apakah Anda juga seorang pembudidaya Nas Chen Sol? Bagi Anda untuk berbicara dengan sangat berani, sepertinya Anda ingin saya secara pribadi menyeret Anda keluar." Suara kekanak-kanakan berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan dingin, "Bagaimana Anda menemukan saya? Teknik transmutasi cahaya saya bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Terlepas dari metodeku untuk menemukanmu, tidakkah kamu akan mengungkapkan wujud aslimu? Atau apakah Anda lebih suka saya menebang pohon itu?" Suara Han Li tetap tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan. Dia hanya menemukan sumber suara secara kebetulan. Dalam kepanikannya, dia secara tidak sadar menyapu sekelilingnya menggunakan kemampuan yang diberikan kepadanya oleh air roh cerah, membuat dia menemukan pohon kecil di dekatnya yang agak berbeda dari yang lain. Dengan hati yang teguh, dia menghadapinya, tidak ingin ditipu. Seorang pembudidaya Nas Chen Sol belaka. Nada bicara Anda juga cukup berani. Saya ingin tahu bagaimana rasa Nas Chen Sol Anda setelah saya menelannya. Saat nada bicara gadis itu menjadi cemberut, pohon kecil itu bersinar dengan cahaya hijau, menyusut untuk mengungkapkan seseorang yang tingginya hanya setengah kaki. Orang kecil ini memiliki wajah yang indah dan rambut panjang. Namun, tubuhnya terdiri dari cahaya hijau dan benar-benar telanjang. Sepertinya siluet kecil ini adalah sumber suara kekanak-kanakan. Jiwa yang baru lahir. Tidak, itu tidak benar. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, Han Li tampak ragu-ragu. Siluet kecil itu memandang Han Li dan perlahan berkata, "Jiwa yang baru lahir. Hehehe, kamu tidak salah. Tapi Anda kurang beruntung untuk menjadi pembudidaya Nas Chen Sol pertama yang pernah saya lihat sejak bangun, atau mungkin keberuntungan saya bagus." Setelah berbicara, siluet kecil melintas dan muncul di depan pembudidaya gemuk, itu terkikik dan berkata, "Jiwamu akan cocok di perutku." "Tidak, senior, tolong lepaskan aku." Menyadari bahwa siluet kecil ini adalah eksistensi yang setara dengan seorang pembudidaya Nas Chen Sol, pembudidaya gemuk memohon untuk hidupnya saat dia melompat menjauh, ingin melarikan diri. Namun, ekspresi jahat muncul di wajah siluet kecil itu, dan tubuhnya berubah menjadi bola lampu hijau yang melesat ke pembudidaya gemuk. Sesaat kemudian, itu keluar dari tubuh pria itu kembali dalam bentuk aslinya, kecuali dengan bola cahaya hijau seukuran ibu jari yang sebentar-sebentar berkelap-kelip. Adapun pemimpin, duel iblis Peng Yi, dia sudah jatuh ke lantai dan tidak lagi bergerak. Siluet kecil tidak repot-repot berbicara lebih jauh dan hanya melahap bola cahaya dengan beberapa gigitan. Setelah itu, tubuh siluet itu tumbuh sedikit lebih terkonsentrasi. Han Li tidak bisa lagi tetap tenang setelah melihat ini. Setelah mengerucutkan bibirnya, dia dengan kasar berteriak, "Apakah kamu hantu atau manusia? Kamu berani memakan jiwa secara langsung." Dia jelas merasakan kultivasi siluet kecil itu mirip dengan miliknya di tahap awal Nas Chen Sol. Tetapi setelah memakan jiwa itu, ia tumbuh menjadi lebih kuat,
dengan jelas menunjukkan bahwa ia dapat meningkatkan kultivasinya dengan secara langsung memakan jiwa para pembudidaya. Tidak terbayangkan bahwa ini adalah hasil dari suatu teknik. Siluet hijau pijar mengabaikan pertanyaan Han Li dan malah melirik dan Tian Han Li seolah-olah langsung melihat Nas Chen Soul-nya. Itu memasang ekspresi serakah dan bergumam, pembuka sudah selesai dan sekarang saatnya untuk jamuan makan. Setelah memakan Nas Chen Soul-mu, wanita tua ini akan dapat langsung memasuki tahap pertengahan Nas Chen Soul. Kamu ingin menelan Nas Chen Soul-ku? Saya khawatir itu tidak muat di perut Anda. Han Li dengan marah menyeringai dan dia bertepuk tangan. Sebuah ledakan teredam terdengar, diikuti oleh petir emas tebal yang melengkung di antara telapak tangannya. Sejak Han Li memasuki tahap Nas Chen Soul, dia bisa langsung menyimpan cahaya iblis ilahi dari pedangnya ke tubuhnya, membuat dia bisa menggunakan petir seperti sebelumnya meskipun memiliki 72 pedang di luar tubuhnya. Siluet hijau miring ke depan saat melihat kilat emas di telapak tangan Han Li dan bergumam, petir emas. Di mana saya mendengar ini sebelumnya? Sepertinya aku tidak bisa mengingatnya. Han Li mengangkat alisnya dan dengan acuh berkata, lalu bagaimana kalau mencicipinya? Aku yakin kamu akan mengingatnya. Pada saat itu, kilat di tangannya berubah menjadi ular piton dan dengan ganas menerkam ke arah siluet kecil itu. Siluet kecil itu tetap di tempatnya sambil tersenyum dan langsung menelan ular piton itu. Setelah itu, busur petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dari seluruh siluet kecil. Sesaat kemudian, siluet itu bersinar dengan kilat keemasan dan melepaskan guntur. Han Li menyipitkan matanya, tidak memiliki sedikit pun kegembiraan dalam ekspresinya. Karena lawan berani langsung menerima petir iblis ilahi. Sebelum cahaya keemasan memudar, tawa gadis itu menyela suara guntur, seperti yang kupikirkan, bukankah ini petir iblis surgawi? Touch, bukankah ini luar biasa? Sulit untuk percaya bahwa seorang pembudidaya Nas Chen Soul dapat memiliki harta surgawi seperti itu. Namun, jangan berpikir bahwa wanita tua ini adalah pembudidaya iblis atau hantu. Menggunakan petir itu untuk berurusan denganku di luar kemampuannya. Siluet hijau kecil tidak menerima kerusakan sedikit pun dari serangan Han Li malah mencibir. Han Li mengejek, terlalu dini untuk bangga. Jika Anda benar-benar ingin melahap Nas Chen Soul saya, itu tiada hanya kata arogan. Jika saya menebak dengan benar, Anda hanya dapat mengkonsumsi jiwa pembudidaya kelas rendah. Berbicara tentang memakan Nas Chen Soul seorang kultivator adalah fantasi murni. Mungkin sebelumnya Anda bisa melakukan ini, tetapi saat ini, pikiran Anda mungkin menginginkannya, tetapi tubuh Anda lemah. Anda hanya mampu mengasumsikan bentuk aneh Anda itu. Cukup sampah, pertama-tama mari kita lihat bagaimana kamu melawan pedang terbang ini. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi siluet kecil itu sangat berubah, mengungkapkan kebencian dari matanya. Pada saat itu, Han Li menunjuk ke pedang terbang yang berputar di atasnya. Dengan dering yang jelas, 12 pedang terbang melesat ke depan dalam seberkas cahaya biru. Siluet hijau kecil berdiri di tempat dengan ekspresi cemberut. Saat selusin cahaya pedang biru berputar di sekitar orang kecil itu dan mengirisnya menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya. Saat untaian ini tetap mengambang di udara, mereka mulai berkilauan, yang membuat Han Li waspada. Tawa yang membingungkan segera datang dari untaian dan mereka berkedip dengan cahaya sebelum mengembalikan siluet kecil ke bentuk aslinya. Siluet itu tampaknya benar-benar marah dengan kata-kata Han Li. Ini menakutkan, Touch. Tidak buruk, tidak buruk. Set pedang terbang Anda pasti dibuat dari bambu petir emas. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda memperoleh begitu banyak, itu benar-benar konyol untuk berpikir melukai saya dengan pedang itu saja. Anda akan mengetahui bahwa kata-kata saya tidak lahir dari kesombongan. Siluet itu kemudian membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan cahaya hijau menyilaukan bersinar.
Tapi sebelum dia bisa sepenuhnya menyelesaikan casting tekniknya, cahaya terang melintas dari atas kepalanya. 12 pedang terbang secara bersamaan berdenyut dengan kilat dan membentuk jaring petir emas yang padat saat menyerang ke arahnya. Junior ini masih tidak akan menyerah. Apakah saya tidak mengatakan bahwa petir ilahi tidak berpengaruh pada saya? Tunggu, apa yang kamu lakukan? Suara kekanak-kanakan menjadi melengking seolah-olah menjadi ketakutan. Jaring petir emas tidak meledak seperti yang diantisipasi. Sebaliknya, jaring tetap kokoh ketika menangkap siluet kecil itu, dan jaring itu tak henti-hentinya mengencang di sekitar siluet itu. Siluet kecil tahu bahwa ini jauh dari baik, dan tubuhnya berkedip dengan cahaya hijau dalam upaya terbaiknya untuk melawan. Namun, perjuangannya sia-sia karena segera terjebak dalam bola emas besar. Ketika Han Li melihat ini, dia senyum kecut. Jaring petir iblis ilahi ini adalah teknik yang dibuat oleh Han Li. Karena bambu petir emas sangat langka, hanya 1 atau 2 batang yang akan digunakan dalam pembentukan alat ajaib. Dan karena mereka memiliki jumlah petir divine yang terbatas, mereka hanya cadangan sebagai kartu truf melawan teknik jahat. Selain itu, membuat jaring petir yang begitu besar akan membutuhkan lebih dari 10 batang untuk terbentuk. Dengan demikian, tidak ada yang mampu melakukan ini sebelum Han Li. Setelah mengendalikan petir iblis selama bertahun-tahun, Han Li sudah merasakan bahwa selain kemampuan bawaan untuk menaklukkan teknik jahat dan iblis, itu juga memiliki efek menakjubkan menahan 5 elemen. Terlepas dari apakah itu api asura suci atau energi roh angin, mereka berdua telah ditundukkan secara aktif dan aman. Penemuan ini sangat menyenangkan Han Li. Ketika dia masih dalam tahap formasi inti, dia tidak dapat menggunakan jaring petir sesuai keinginannya karena kultivasinya yang kurang, dan jarang menggunakannya dalam pertempuran. Tetapi dengan kultivasi dan indera spiritualnya yang sangat kuat seperti saat ini, dia tidak lagi memiliki masalah seperti itu. Meskipun dia tidak tahu dari mana siluet kecil ini berasal, dia tahu bahwa itu bukan daging atau hantu, itu lebih mirip dengan variasi aneh dari Nash Chen Sol seorang kultivator. Dengan pemikiran itu, Han Li berusaha memanfaatkan jaring itu. Sayangnya untuk siluetnya, meskipun telah mendengar legenda dari petir iblis, ia tidak menyadari sifat tersembunyinya. Itu tidak akan begitu saja menerima serangan dengan tubuhnya sebagai iblis baru lahir. Dalam sekejap mata, sosok angku ini dengan mudah dikurung. Melihat itu berhasil, Han Li tersenyum dan mengangkat tangannya, menembakkan kabut biru untuk mengumpulkan bola emas ke tangannya. Bola emas itu sedikit bergetar dan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, "Kamu berani menjebak wanita tua ini. Cepat lepaskan aku atau aku akan memurnikan jiwamu dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Han Li mengerutkan kening dan dengan cemberut berkata, "Memurnikan jiwaku. Tampaknya masih tidak mengerti situasi Anda. Mari kita bicarakan ini lagi setelah kamu benar-benar tenang." Tepukan guntur terdengar saat kilat keluar dari tangannya. Sepotong petir ini membungkus lapisan di sekitar bola emas, menghabiskan hampir setengah dari cadangan petir pedangnya. Dengan beberapa pemeriksaan lebih lanjut dari bola emas yang diperbesar, dia memasang ekspresi puas. Tidak mempedulikan teriakan gadis itu dari bola emas, Han Li mengeluarkan kotak giok putih dari kantong penyimpanannya dan menutupnya di dalam. Dia kemudian mengeluarkan beberapa jimat pembatasan dan menamparnya ke kotak, tiba-tiba mengakhiri kata-kata kasar. Han Li menimbang kotak giok di tangannya. Setelah meletakkan kotak giok itu, dia melirik ke bawah ke tubuh tanpa jiwa dari pembudidaya gemuk dan dengan acuh mengubahnya menjadi abu dengan bola api sebelum dengan tenang terbang ke arah kota kecil. Beberapa saat kemudian, Han Li dengan santai berjalan ke kedai dan hanya menunggu perayaan kelahiran mendekat. Tidak lama kemudian, ada penemuan mengejutkan di negara bagian Yuanwu.
Pembunuh terkenal dari pembudidaya liar dual iblis Peng Yi telah benar-benar menghilang dari negara itu. Tidak ada satu pun jejak mereka yang ditemukan. Tentu saja, ini menandakan bagi banyak orang bahwa mereka telah meninggal. Ketika berita ini menyebar, para pembudidaya liar di negara itu bersorak. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka dibuang oleh sekte yang mereka sakiti. Ada juga kabar bahwa mereka bertemu dengan seorang ahli dalam perjalanan mereka dan dibunuh karena ketenaran mereka. Untuk sementara waktu, segala macam rumor memenuhi langit. Puluhan ribu kilometer jauhnya di negara bagian Tianluo yang jauh adalah sarang dari 6 sekte iblis Dao. Pegunungan Grand Spirit di barat Tianluo membentang lebih dari puluhan ribu kilometer tanpa gangguan. Gunung-gunung itu curam dan merupakan rumah bagi binatang roh dan serangga eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah lokasi sekte roh pengendali. Dalam sekejap Demon Naschen disegel, teriakan marah seorang lelaki tua tiba-tiba bergema dari ruang batu yang gelap gulita. Siapa itu? Siapa yang berani memenjarakan roh kayu baru lahir? Hamba dengan cepat menghubungi anggota sekte pengendali roh di negara bagian Yuanwu. Jika mereka tidak dapat menemukan roh kayu yang baru lahir dalam waktu 3 bulan, maka mereka harus bunuh diri karena dosa kegagalan mereka. Juga, mereka harus bertindak hati-hati untuk tidak membiarkan sekte api iblis mengetahui masalah ini. Meskipun lelaki tua itu sangat marah, perintahnya singkat. Siap. Guru senior, saya akan memberikan perintah. Suara keras seorang pria keluar dari luar ruangan. Orang tua itu melanjutkan, aku belum selesai. Juga meminta Yunzi dan Liu Yuer untuk secara pribadi melakukan perjalanan ke negara bagian Yuanwu. Mereka berdua memiliki akar spiritual atribut kayu dan memiliki tubuh yang paling cocok untuk roh kayu baru lahir. Mungkin mereka akan bisa merasakan sesuatu jika mereka mendekati roh kayu. Namun, mintalah kedua wanita itu berhati-hati. Siapapun yang menangkap pasti memiliki kemampuan hebat. Kedua wanita itu tidak akan bisa menghadapinya. Selama mereka menemukan orang itu, saya akan datang untuk berurusan secara pribadi dengan mereka. Suara pria itu dengan hormat menjawab, ya, saya secara pribadi akan menyuruh 2 suster junior untuk pergi. Keponakan bela diri ini sekarang akan pergi. Segera setelah langkah kaki pria itu menghilang di kejauhan, helaan napas panjang memenuhi ruangan dan kegelapan menjadi sunyi. Di balik penyembunyian kabut ungu pegunungan Jalan Ungu, Master Klan Fu Tianhua bersemangat tinggi dengan wajah memerah. Dia memandang semua junior di klannya dengan wajah yang baik, membuat juniornya merasa kewalahan dengan bantuan. Mereka semua terbiasa dengan ekspresi yang lebih tegas. Ini tidak mengejutkan. Perayaan 400 tahun kehidupan leluhur akan segera tiba. Dia adalah pembudidaya formasi inti tertua di klan, dan bahkan 2 tetua sekte api iblis akan datang hari ini untuk perayaan ulang tahunnya. Ini sangat meningkatkan prestise klan Fu. Para junior klan Fu tidak berani lalai dan melakukan yang terbaik di sekitar kastil sehingga perayaan kelahiran ini tidak akan mengakibatkan hilangnya gengsi bagi leluhur klan. Setelah leluhur klan Fu berkeliling kastil, dia tampak cukup puas. Dia kemudian memasuki aula samping dengan beberapa junior di belakangnya. Leluhur klan Fu bermata tajam dan berjubah ungu bersandar di kursi berlengan di ruangan itu dan perlahan berkata, Kinger. Apakah tamu terhormat dari sekte api iblis sudah tiba? Apakah ada sesuatu yang membuat mereka sibuk? Meskipun suaranya tidak keras, itu dipenuhi dengan martabat, cocok untuk pria yang memimpin klan Fu melalui lebih dari 100 tahun kemakmuran. Leluhur yang mulia, senior sekte api iblis telah mengirim seorang murid yang menyatakan bahwa dia dan pelindung Mo pasti akan datang untuk memberikan ucapan selamat. Namun, itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari lagi. Seorang kultivator berusia 40 tahun pucat tanpa daya menjawab dengan tergesa-gesa.